Oke, next. Soal nomor 6. Jarak kota A dan kota B adalah X kilometer. Jarak, berarti tambahnya adalah S. SA B. Jarak kota A ke kota B adalah X kilometer ya. Dengan mengendarai sepeda motor, Abi pergi dari kota A ke kota B dengan kecepatan Y kilometer per jam. Berarti kecepatan dari A ke B adalah Y kilometer per jam. Dan pulang kembali dengan kecepatan Z kilometer per jam. Jadi kalau pulang berarti dari B ke A. Kecepatannya adalah Z kilometer per jam. Berapa lama kecepatan rata-rata perjalanan Abi pulang pergi menggunakan motor? Kecepatan rata-rata. Berarti kecepatan itu rumusnya adalah S per T. Nah, di sini T-nya kan belum ada. Kita cari dulu. T-nya untuk A, B, untuk perginya. Karena rumusnya adalah V sama dengan S per T, maka untuk mencari T-nya adalah S per P ya. Oke, berarti S-nya SAB. Kecepatannya juga kecepatan AB. Berarti X per Y. Nah, sekarang kita cari TBA. TBA. Berarti sama. SBA dibagi dengan VBA. Jarak kota A ke B berarti kan sama. X. BA. Jaraknya juga sama. Kecepatan dari kota B ke kota A. Z. Oke. Nah, masuk ke rumus kecepatan rata-rata. Berarti S jaraknya, jarak kota A ke B pergi pulang berarti 2X. Karena pergi saja X, pulang juga X, 2X. Dibagi dengan waktunya. Waktunya adalah waktu AB ditambah waktu BA. Nah, jadi sama dengan 2X per TAB tadi X per Y. TBA adalah X per Z. Nah, dari soal seperti ini berarti kita harus menyamakan penyebutnya yang bawah ini. 2X per, kita samakan menjadi YZ ya. Oke. YZ dibagi Y, masih Z. Z kali X, ZX. Ditambah YZ bagi Z, masih Y. Dikali dengan X. Jadi YX. Oke, jadi ini kita samakan. Menyamakan pecahan. Kalau ada soal seperti ini, 2X dibagi dengan ZX plus YX per YZ, berarti kita ubah pembagian menjadi perkalian. Yang di bawah dibalik YZ per ZX plus YX. Seperti itu. Berarti yang atas 2X kali YZ, berarti 2X YZ. Yang bawah ZX plus YX. Nah, untuk yang bawah, yang penyebutnya ini kan sama-sama ada X-nya kan? Berarti bisa kita faktorkan. X-nya keluar, ZX, X-nya sudah keluar, berarti tinggal Z. YX, X-nya sudah keluar, berarti tinggal Y. Atas bawah ada X-nya, berarti bisa kita coret. Kita sama-sama bagi X-nya atas dengan X yang bawah. Berarti yang atas tinggal 2YZ, yang bawah tinggal Z plus Y. Nah, berarti jawabannya adalah D. Sampai D. Ternyata nggak usah dibagi sampai sini berarti. 2XYZ per ZX plus YX ya. Ternyata nggak usah dibagi.
Oke, nggak apa-apa. Biar kalian tahu bentuk yang lebih sederhana dari eh, perhitungan akhirnya ya. Ternyata sampai sini. Tidak apa-apa. Oke, next. Sekarang nomor 7. Soal nomor 7. Untuk memproduksi X unit barang per hari diperlukan biaya. Nah, ini saya tulis biayanya. Rumusnya adalah X pangkat 3 dikurang 3.000 X kuadrat ditambah 3 juta X rupiah dalam bentuk rupiah. Ini persamaan dari biayanya, biaya produksi. Jika barang itu harus diproduksikan, maka biaya produksi per unit yang rendah tercapai apabila diproduksi per hari sejumlah. Nah, ini yang ditanyakan adalah biaya produksi yang rendah, berarti biaya minimum. Kalau ada soal minimum atau maksimum, berarti kita turunkan BF-nya yang nilainya sama dengan 0. Ini biaya maksimum, biaya minimum. Biaya minimum atau maksimum, nanti pakai turunan sama dengan 0. Jadi kita turunkan ini, B-nya. X pangkat 3, turunannya adalah 3 X pangkat 2. Dikurangi 3.000 X kuadrat. 3.000 kali 2, 6.000. X kuadrat, berarti X-nya pangkatnya dikurang 1. Plus 3 juta X. Turunan dari 3 juta X adalah 3 juta. Ya, ingat-ingat lagi rumus dari turunan. Cara menurunkannya. Jadi ini sama dengan 0. Nah, ada 3, ada 6.000, ada 3 juta. Rumus ini, persamaan ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi 3. 3 bagi 3, berarti tinggal X kuadrat. 6.000 bagi 3, berarti 2.000 X. 3 juta bagi 3, berarti tinggal 1 juta. Sama dengan 0. Nah, selanjutnya, kita faktorkan. Karena X kuadrat berarti X. Selanjutnya, kita cari dua bilangan ketika dijumlahkan adalah negatif 2.000 yang tengah. Ketika dikalikan, perkalian antara depan dan belakang. Depan ini kalau nggak ada angkanya kan berarti 1. Berarti 1 kali 1 juta. 1 juta. Berapa dan berapa? Nah, ketemulah 1.000 dan 1.000. Karena kalau dijumlahkan adalah negatif 2.000, berarti negatif 1.000 dan negatif 1.000. Oke, kalian cek ya. Negatif 1.000 tambah negatif 1.000. Negatif 2.000. Negatif 1.000 dikali negatif 1.000. Berarti positif 1 juta. Sehingga kalau sudah ada faktornya, X dikurang 1.000 sama dengan 0. Atau X dikurang 1.000 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1.000. Yang ini juga 1.000. Jadi kembar ini X-nya. Jadi dibutuhkan 1.000 unit agar biaya produksi per unitnya rendah ya. Jadi seperti itu. Kalau ada biaya minimum, maksimum, berarti fungsinya diturunkan. Kemudian cari turunannya sama dengan 0. Bisa ya? Oke, next. Soal nomor 8. Kiki membawa mobilnya menuju in-mall. Tarif tiket parkir mobil di sana sebesar 9.000 di 1 jam pertama. Dan akan ditambah 3.500 tiap jam berikutnya. Jadi kalau kita jadikan rumusnya, tarif, kita kalau parkir di in-mall selama 1 jam, tarifnya hanya 9.000. Tapi kalau 2 jam, 3 jam, dan seterusnya, berarti ditambah 3.500 X. X ini menunjukkan tambahan jam berikutnya. Jadi, misalkan kita
parkir 2 jam, berarti 9.000 ditambah 3.500. 1 jam pertamanya 9.000, 1 jam selanjutnya adalah 3.500. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian Kiki ingin menghabiskan waktunya sebanyak mungkin di in-mall, namun dengan budget terbatas, yaitu 30.000. Berapa waktu paling lama yang dia habiskan di mall tersebut? Nanti kita pakai rumus tarif ini. Nah, Kiki itu hanya punya 30.000 uangnya. Oke, berarti kita masukkan tarif atau uang yang dipunyai Kiki sebesar 30.000. Kita cari X-nya berapa dulu, tambahannya ini. Oke, berarti 9.000 kita pindah ke ruas kiri. Berarti 30.000 dikurangi dengan 9.000. Sama dengan 3.500 X. 30.000 dikurang 9.000, 21.000. Sama dengan 3.500 X. Maka X-nya adalah 21.000 dibagi 3.500. Nah, berarti bisa kita coret ya. 210 dibagi dengan 350. Dapatlah 6 ya. Jadi tambahan X-nya, tambahan jamnya itu 6. Berarti karena 1 jam pertamanya itu sudah 9.000, tambahan X-nya adalah 7. Otomatis 1 ditambah 6, yaitu 7 jam. Jadi Kiki itu berbelanja di mall, in-mall itu selama 7 jam. X-nya 6, tadi 1 jam pertamanya 9.000, berarti 7 jam ya. Oke, next. Pada lapangan yang memiliki luas tak hingga, Nathan berlari ke arah barat. Kalian masih ingat kan dengan peta, arah mata angin di peta? Atas berarti utara ya, bawah selatan, kanan timur, kiri berarti barat ya. Kita sesuaikan dengan arah mata angin aja. Kita ubah kalimat soalnya menjadi sebuah gambar. Pada lapangan yang memiliki luas tak hingga, Nathan berlari ke arah barat. Berarti dia ke kiri. Ke arah barat sejauh 10 km. Lalu berbelok ke arah kiri. Berarti dari barat ke kiri. Otomatis ke bawah ya, ke kirinya dari barat. Sejauh 10 km juga. Karena merasa lelah, maka Nathan memutuskan untuk kembali ke titik awal. Dia mulai berlari. Jadi dari selatan berarti ke titik awalnya, berarti kan miring ya. Berikut adalah jarak yang ditempuh oleh Nathan. Berarti ini yang belum. T. Kalau kita lihat, ini adalah segitiga siku-siku. Berarti kita bisa peroleh T-nya dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegaknya. 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. T kuadrat sama dengan 100 tambah 100. T kuadrat sama dengan 200. T sendiri berarti adalah akar dari 200. Akar dari 200 itu adalah 100 kali 2. Akar dari 100, 10 akar 2. Jadi T-nya adalah 10 akar 2. Kita hitung jarak tempuhnya. Jaraknya berarti dari titik awal ke barat 10. Dari barat ke kiri 10 juga. Kemudian kembali ke titik awal 10 akar 2. Sehingga 10 tambah 10, 20 ditambah 10 akar 2. Jawabannya adalah A ya. Next. Yang nomor 10. Di sini ada tabel data hasil penjualan rata-rata setiap bulan sebuah toko mebel. Nah, ini. Ada meja makan, omsetnya 20 juta, keuntungannya 25%. Dan seterusnya, sampai meja kantor, omsetnya 20 juta, keuntungannya 20%. Jika promosi berhasil meningkatkan omset penjualan 2 kali lipat untuk kursi tamu dan tempat tidur, berapa besar total keuntungan yang diperoleh toko mebel tersebut? Nah, berarti kita hitung keuntungannya.
Mana? Tadi kursi tamu sama tempat tidur omsetnya 2 kali lipat. Berarti dari 10 omsetnya berarti 20, 2 kali lipat. Dari 5 berarti omsetnya 10 juta ya. Oke, kita cari keuntungannya. Total keuntungan kan? Nah, berarti ini 25% dari 20 juta. Nah, berarti bisa kita coret. 25 kali 2 adalah 50. Masih sisa nolnya 5. Berarti 5 juta. Untuk kursi tamu, 40% keuntungannya. Tapi omsetnya tadi 20 juta berarti. Karena 2 kali lipat. Oke, kita coret. 4 kali 2 adalah 8. Nolnya berarti sisa tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 8 juta. Oke. Selanjutnya, tempat tidur. Keuntungannya 20%. Omsetnya tadi menjadi 10 juta. Karena 2 kali lipat. Oke, kita coret. 2 kali 1 berarti 2. Nolnya tinggal tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 juta. Yang selanjutnya, lemari pakaian. Keuntungannya 50%. Kali 10 juta. Oke, berarti nolnya coret. 5 kali 1, 5. Nolnya masih itu 2, 3, 4, 5, 6. 5 juta. Terakhir, meja kantor. Keuntungannya 20%. Kali 20 juta. Oke, kita coret lagi. 2 kali 2, 4. Nolnya masih itu 2, 3, 4, 5, 6. 4 juta. Oke, kita total keseluruhannya. 5 tambah 8 berarti 13. 13 tambah 2, 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 4 berarti 24 juta. Oke. Oke.